Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bila masih ada kapal nelayan Cina yang masuk dan mencari ikan ke wilayah Natuna, maka Indonesia akan mengerahkan kekuatan yang ada. Indonesia on Wednesday blew up 41 vessels suspected of illegal fishing. Chinese and Indonesian defense ministers agreed in an online meeting on Tuesday to promote military ties, improve cooperation mechanisms, and support each other in pandemic prevention and control. Dilansir dari kantor berita Reuters, terungkap bahwasannya kelakuan negeri tirai bambu Cina sungguh tidak masuk akal yang tidak dipublikasikan oleh pemerintah Indonesia. Cina berani mengancam Indonesia untuk menghentikan pengeboran minyak di zona ekonomi eksklusif Indonesia di perairan Natuna Utara. Di mana, Cina menganggap itu sebagai wilayahnya, berdasarkan klaim sepihak Dash9. Cina juga berani mengirimkan surat protes diplomatik ke Kementerian Luar Negeri Indonesia, agar menghentikan kegiatan pengeboran minyak di Blok Tuna, Natuna Utara yang dilakukan Harbour Energy. Tindakan Cina yang berani melayangkan surat protes diplomatik ini diungkap anggota DPR Komisi 1 yang membidangi hubungan luar negeri, Muhammad Farhan. Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, kata Muhammad Farhan seperti dilansir Malaymail yang mengutip Reuters, 1 Desember 2021. Namun seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan. Dia menolak berkomentar lebih lanjut. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Cina, Kementerian Pertahanan dan Kedutaan Besar Cina di Indonesia tidak bersedia memberikan keterangan. Tapi 3 sumber lain yang dikutip Reuters, membenarkan adanya surat protes Cina tersebut. 2 dari sumber ini mengatakan Cina berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran di zona ekonomi eksklusif Indonesia tersebut. Sebelumnya, Cina juga keberatan setelah Indonesia mengganti nama perairan ZEE Indonesia di Laut Cina Selatan dengan nama Laut Natuna Utara. Cina mengklaim perairan ZEE Indonesia di Natuna Utara itu merupakan teritorialnya berdasar klaim sepihak Dash9. Surat itu, sedikit mengancam karena itu adalah upaya pertama diplomat Cina untuk mendorong agenda 9 garis putus-putus, Dash9, mereka terhadap hak-hak kami di bawah hukum laut, kata Muhammad Farhan. Muhammad Farhan memaklumi Cina adalah mitra dagang terbesar Indonesia dan sumber investasi terbesar kedua, sehingga pemerintah Indonesia tetap diam untuk menghindari konflik atau pertikaian diplomatik dengan Cina. Muhammad Farhan juga mengungkapkan, dalam surat terpisah, Cina juga memprotes latihan militer TNI dan Amerika atau Garuda Shield yang berlangsung Agustus lalu di Sumatera Selatan. Latihan militer Garuda Shield, melibatkan 4.500 tentara dari Amerika Serikat dan Indonesia, merupakan acara rutin sejak 2009. Namun baru kali ini Cina melakukan protes.
Dalam surat resmi mereka, pemerintah Cina mengungkapkan keprihatinan mereka tentang stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan, katanya. Terungkap sebelumnya, sejak 30 Juni 2021, Cina mengerahkan kapal penjaga pantai dan kapal peneliti ke lokasi sekitar pengeboran minyak di Blok Tuna di Laut Natuna Utara. Selama 4 bulan berikutnya, kapal-kapal Cina dan Indonesia saling membayangi di sekitar ladang minyak dan gas, seringkali datang dalam jarak 1 mil laut satu sama lain. Data Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI, dan Indonesia Ocean Justice Initiative, IOJ, menunjukkan sebuah kapal penelitian Cina, Haiyang DC-10, tiba di daerah tersebut pada akhir Agustus, hingga 7 minggu berikutnya. Kapal peneliti Cina ini bergerak lambat dalam pola grid blok D Alpha yang berdekatan, yang diperkirakan mempunyai cadangan minyak dan gas bernilai 500 miliar dolar AS. Berdasarkan pola pergerakan, sifat, dan kepemilikan kapal, sepertinya sedang melakukan survei ilmiah terhadap cadangan minyak D Alpha, kata Jeremiah Humolong, peneliti di IOJ. Pada 25 September, kapal induk Amerika USS Ronald Reagan datang dalam jarak 7 mil laut dari rig pengeboran Blok Tuna. 4 kapal perang Cina juga dikerahkan ke daerah itu, menurut IOJ dan nelayan setempat. Pekan lalu, Menko Polhukam Mahfud MD berkunjung ke Laut Natuna. Mahfud MD mengatakan kunjungannya tidak ada hubungannya dengan surat protes Cina, tetapi menegaskan Indonesia tidak akan pernah menyerahkan 1 inci pun wilayahnya. Soal penyelusupan kapal-kapal ikan RRD yang dikawal oleh kapal resmi pemerintah ya, di Natuna. Prinsipnya begini, Indonesia tidak akan melakukan negosiasi dengan Cina. Karena kalau negosiasi berarti masalah bilateral dan ada konflik tentang perairan ini. Nah, perairan ini tidak ada konflik, sepenuhnya milik Indonesia berdasar konvensi internasional. UNCLOS tahun 1982 menyatakan bahwa Natuna itu dengan sekarang yang batasnya dilanggar itu adalah merupakan zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasar keputusan UNCLOS tahun 1982. UNCLOS itu hukum laut internasional yang dibuat oleh PBB. Tiongkok memang punya konflik perbatasan itu dengan negara lain, dengan Vietnam, dengan Malaysia, dengan Brunei, dengan Taiwan, dengan Filipina. Itu konflik dengan Cina. Indonesia tidak pernah. Nah, yang konflik Cina pun dengan negara-negara lain sudah diputus juga pada bulan Juli tahun 2016, 2,5 tahun yang lalu, bahwa Cina tidak punya hak untuk mengklaim daerah-daerah tersebut. Nine Dash Line, 9 garis putus-putus. Jadi Cina tuh membuat teori sendiri 9 garis putus katanya. Nenek moyangnya dulu sudah berlayar ke sini, membuat garis putus-putus. Lalu di sini ada Malaysia, Filipina, apa macam-macam. Indonesia tidak. Yang ini pun sudah ditolak. Oleh sebab itu Indonesia menolak melakukan negosiasi perundingan secara bilateral dengan Cina. Karena kalau kita mau berunding di bidang itu berarti kita mengakui bahwa perairan itu memang menjadi sengketa. Ini tidak ada sengketa mutlak milik Indonesia secara mutlak. Jadi tidak ada negosiasi. Kalau mau jadi masalah, ya kita usir dengan segala kemampuan kita halau kapal-kapal dan nelayan masuk. Kalau mau di internasional kan itu adalah multilateral, urusan Perserikatan Bangsa-Bangsa, gitu.
bukan urusan China dan Indonesia, tidak ada itu. Gitu. Tidak ada, kita tidak membentuk tim nego, tidak ada. Kita akan pertahankan kedaulatan kita karena itu adalah tugas konstitusional setiap aparat negara dan semua rakyat untuk mempertahankan daerah. Itu aja menyambut. Sudah ada pengerahan militer ke sana, Bang? Kenapa? Pengerahan kapal militer ke sana? Sudah siap-siap kan, sudah diumumkan kan, sudah persiapan ke sana. Apapun yang kita miliki harus kita gunakan untuk menjaga kedaulatan kita. Itu tadi sedikit ulasan terkait tentang Cina protes pengeboran minyak gas dan latihan militer Indonesia. Pantas saja kita sering melihat atau mendengar berita bahwasanya kapal-kapal asing dari Cina sering memasuki wilayah Natuna Utara. Jadi bagaimana pendapat kalian terkait hal ini? Silahkan berikan ulasannya di kolom komentar. Nah guys, sekian dulu video dari Dunia Dalam Berita. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe, agar channel ini terus berkembang dan tentunya memberikan berita yang bermanfaat untuk kalian semua. Nantikan video menarik lainnya dari kami. And see you next time.